Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Ramadevi, NPM dari 19350743. Oke, dalam video ini di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai politik pemerintahan desa yang ada di desa saya pribadi, yaitu di Desa Bojonglor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Nah, jadi desa saya itu merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Cirebon dan terpencil. Kenapa? Karena untuk akses dari desa menuju ke pusat kota atau ke balai kota Cirebon itu kurang lebih memakan waktu 1,5 jam, dan juga masih minimnya transportasi umum di dalam desa saya. Namun dengan kemajuan teknologi sekarang mungkin sudah mempunyai beberapa infrastruktur yang cukup baik, tapi masih banyak kekurangan di dalam segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Maka dari itu, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Desa Bojonglor di dalam perspektif politik pemerintah. Oke, langsung saja kita bahas Desa Bojonglor ini dalam segi sisi sosial ya. Jadi sebenarnya Desa Bojonglor ini mungkin seperti desa pada umumnya, di mana pemerintahan desa dan masyarakatnya itu masih guyup atau gotong royong. Cuman di sini yang saya perhatikan adalah dalam sisi sosial, yaitu tingkat pengangguran yang masih tinggi dalam Desa Bojonglor. Nah, di sini tidak ada peran pemerintahan desa yang menanggulangi hal tersebut, sehingga masyarakat Desa Bojonglor ini seakan-akan bergantung terhadap satu pemerintahan saja, yaitu desa. Namun bergantung dalam artian ini bukan sesuatu yang baik, yaitu mereka hanya mengharapkan sebuah bantuan-bantuan yang nyata tanpa adanya diberi edukasi bahwasanya kegiatan sosial yang seharusnya dilaksanakan oleh masyarakat Bojonglor ini lebih mendongkrak dari segi faktor ekonominya. Karena adanya sebuah sifat kebergantungan terhadap pemerintahan desa yang hanya menginginkan sebuah sembako atau bantuan langsung tunai, itu membuat keterlambatan kemajuan sosial yang ada di masyarakat Desa Bojonglor itu. Mengapa hal itu terjadi? Yang pertama adalah karena faktor tidak adanya edukasi yang nyata dari pemerintahan desa. Yang kedua adalah tidak adanya program yang nyata terhadap pemerintah desa mengenai permasalahan tersebut, sehingga masyarakat Desa Bojonglor ini merasa nyaman dengan hal itu. Karena adanya sifat sosial yang tadi saya jelaskan di awal, hal ini mengganggu faktor ekonomi, di mana masyarakat Desa Bojonglor ini stagnan atau di angka yang stabil dibandingkan desa-desa yang lainnya. Padahal Desa Bojonglor ini cukup memenuhi daerah sebagai kawasan tani, di mana kawasan tani yang atau lahan tani yang ada di Desa Bojonglor ini cukup luas. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat desa dari kalangan menengah ke bawah ini menginginkan sesuatu yang instan. Mereka menginginkan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan uang, salah satunya adalah menjual tanahnya. Nah, penjualan tanah ini oleh beberapa pihak saja, di mana adanya sebuah tengkulak tanah di dalam Desa Bojonglor ini yang mengambil alih lahan-lahan pertanian, sehingga masyarakat Desa Bojonglor itu tidak bisa mengelola lahan tani itu secara langsung, namun hanya sebagai buruh tani, yang menyebabkan penghasilan mereka turun drastis dan hanya menguntungkan sebagai pemilik sawah saja. Hal ini juga cukup disayangkan. Kenapa? Karena sebenarnya masyarakat Desa Bojonglor ini mampu dalam menangani pertanian itu. Cuman hal ini balik lagi terhadap kondisi masyarakat yang kurangnya edukasi dan juga kurangnya kesadaran diri atas sebuah kemandirian yang nyata. Namun hal ini didorong dengan para tengkulak-tengkulak yang selalu memanjakan. Salah satunya adalah tengkulak yang ada di dalam Desa Bojonglor ini adalah sebagai pemerintah desa itu. Oke, kita berlanjut ke pembahasan lainnya, yaitu keagamaan. Masyarakat Desa Bojonglor ini merupakan mayoritas masyarakatnya adalah agama Islam. Tapi agama Islam yang mereka anut ini adalah Islam kejawen atau Islam yang masih mengutuhkan dari agama-agama Hindu, di mana salah satu contohnya adalah masih adanya, yang pertama adalah sedekah bumi, yang kedua adalah acara makam, atau acara makam ini bisa dikatakan dalam masyarakat Desa Bojonglor sebagai kata ngabeng. Nah,
Jadi Katang Ambeng ini setiap tahunnya itu dilaksanakan dan disimboliskan dengan acara-acara seperti wayang, lalu adanya sebuah tari-tarian, dan juga adanya sebuah selamatan yang diiringi doa-doa yang sudah dimodifikasi dengan bahasa Jawa. Sudah adanya modifikasi Islam dengan Islam Bejawen ini merupakan bukan sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena masyarakat Desa Bojonglor sendiri itu beranggapan bahwasanya hal yang mereka lakukan adalah sebagai salah satu cara mempertahankan budaya nyata dari Kabupaten Cirebon. Seperti yang kita tahu, Kabupaten Cirebon mempunyai salah satu wali songo, yaitu Sunan Gunung Jati, yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa. Sehingga Desa Bojonglor ini masih dengan sangat kental Islamnya itu Islam Kejawen yang masih dimodifikasi dengan agama Hindu. Oke, selanjutnya kita akan membahas Desa Bojonglor ini dalam perspektif politiknya. Nah, hal ini yang sangat menarik menurut saya. Kenapa? Karena dari latar belakangan yang ada, faktor politik, sebenarnya faktor politik yang ada di Desa Bojonglor sudah maju. Hal itu bisa saya katakan melalui penerapan permainan politiknya. Nah, bukan tentang kemajuannya, bukan suatu cara mengelola pemerintahan desanya, tapi tentang menerapkan politiknya di saat pilkades. Kenapa? Karena Desa Bojonglor ini bisa dikatakan sebagai pelaku politik yang sudah modern, karena sudah mengenal ilmu politik dan sudah mengenal yang namanya jual beli suara. Di Desa Bojonglor ini sudah beberapa kali pilkades atau pemilihan kepala desa, dan bisa dibuktikan bahwasanya pemenangnya adalah sebagai mempunyai atau tokoh masyarakat yang mempunyai uang banyak. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Walau sebenarnya masyarakat Desa Bojonglor ini kental dengan akar persaudaraan atau dari sisi kekeluargaan dan sebagainya, namun hal itu terpatahkan karena adanya money politik dalam penerapan Desa Bojonglor. Tentu saja hal itu menyebabkan pemerintahan Desa Bojonglor yang tidak bersih. Jika kita berandai-andai bahwasanya adanya eksekutif dan legislatif, sebenarnya di politik pemerintahan desa juga mempunyai hal tersebut, yaitu adanya pemerintahan desa dan juga adanya BPK atau BPD, Badan Pengawas Desa. Hal ini sebenarnya harus saling berkaitan, namun di dalam Desa Bojonglor ini hal itu seolah seakan-akan bekerja sama demi mementingkan pribadinya. Hal itu ditunjukkan oleh salah satu kepala desa yang ada di Desa Bojonglor yang sudah terindikasi korupsi. Namun seharusnya BPD atau Badan Pengawas Desa ini memberikan teguran, memberikan sanksi atau memberikan pengawasan yang penuh. Hal itu sangat disayangkan tidak ada. Pemerintahan desa yang selayaknya sebagai eksekutif dan juga BPD yang selayaknya sebagai legislatif yang seharusnya saling menjaga fungsinya masing-masing, di mana demi kemajuan masyarakat dan Desa Bojonglor. Namun hal itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena BPD dan pemerintah desa ini sudah kawin dan sudah mementingkan perutnya masing-masing. Hal itu terjadi dalam periode kemarin bahwasanya mantan kepala desa sudah terindikasi korupsi, di mana masyarakat desa itu tidak mengalami kemajuan yang sangat signifikan dan hanya stagnan. Hal itu juga ditambah oleh faktor masyarakat yang sudah berpasrah diri terhadap pemerintahan desa. Hal ini semakin permasalahan politiknya semakin kompleks karena masyarakatnya hanya diam saja, sedangkan pemerintahan desa, BPD dan juga pemerintahan desanya ini ya saling memanfaatkan dan juga demi tentu saja perut masing-masing. Nah, yang sangat disayangkan hal itu bisa terjadi karena adanya faktor pilkades yang tidak secara demokrasi. Sebenarnya kalau secara konstitusional Desa Bojonglor ini melaksanakan demokrasi, namun dalam secara definisi demokrasi itu sendiri sudah sangat melanggar, di mana sudah adanya KKN di situ, di mana sudah adanya jual beli jabatan di situ, sudah adanya money politik dan jual beli suara di dalam pilkades. Bahkan pra pilkades pun jabatan itu sudah diperjualbelikan, sehingga sangat memungkinkan bahwasanya kondisi politik Desa Bojonglor ini sudah mengalami sebuah keburukan yang sangat buruk. Tapi
Semoga seiring berjalan waktu ditambah adanya golongan-golongan muda yang sudah mulai paham akan teknologi dan juga sudah menyadari pentingnya pendidikan, pemuda-pemuda desa Bojonglori atau Karang Taruna ini sudah mulai ikut membangun desa, ikut berkontribusi, sehingga golongan tua yang tadi hanya memanfaatkan saja, mudah-mudahan untuk kedepannya desa Bojonglori ini semakin baik oleh karangan golongan muda yang sudah peduli akan politik di desa Bojonglori. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan yang saya sampaikan secara material dan sebagainya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.